Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Izinkan saya memimpin doa di pagi hari ini sebelum kita melanjutkan renungan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami Tuhan berkati semakin dekat dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan berikan kepada kami nafas kehidupan. Saat kami membuka mata kami boleh terbangun, itu semua oleh karena anugerah-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, mensyukuri segala kenikmatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni Tuhan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita Kamis 6 Maret 2025 yang berjudul Bebas dari Rasa Sakit. Oh, bagaimana ceritanya bebas dari rasa sakit? Mari saudaraku, jangan tinggalkan YouTube ini. Ayat hafalannya, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mazmur 86 ayat 12-13. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama 2 tahun saya menderita sakit yang paling menyiksa. Ini cerita dari penulis ini. Dikatakan akibat suatu penyakit yang dikenal sebagai fibromyalgia. Saya telah membaca nasihat Rasul Yakobus yang mengatakan kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya belum mempertimbangkan ayat ini untuk diri saya sendiri. Saya tidak berada di ambang kematian. Meski begitu saya sudah sering berdoa memohon kesembuhan dari sakit kronis yang menyiksa keempat sisi tubuh saya. Menyesuaikan dengan kemungkinan hidup dengan penderitaan fisik. Saya telah menerima situasi ini sebagai duri dalam daging. Dan yang dengannya saya harus terus hidup dan menyesuaikan diri. Saya bahkan bangga pada kemampuan saya sendiri untuk berfungsi dan memiliki pelayanan yang produktif sebagai pemimpin dalam gereja. Pada suatu hari yang sangat menyakitkan, saya menceritakan situasi saya kepada sekelompok kecil teman-teman yang bertemu dalam suatu pertemuan komite. Saya meminta doa mereka. Mereka segera membawa situasi saya kepada Tuhan, termasuk doa mereka untuk meminta Tuhan agar membimbing saya.
dalam mempertimbangkan layanan pengurapan. Ketika saya mendoakan masalah ini, saya merasakan kebutuhan saya akan hal rohani. Sebagaimana penyembuhan fisik, penyembuhan dari mengandalkan diri menuju kebergantungan yang lebih dalam kepada juru selamat saya. Saya juga menjadi yakin bahwa saya akan mengalami kesembuhan sebagai jawaban atas pengurapan saya. Waktu dan caranya tergantung pada kendali Tuhan. Namun saya tahu Dia akan mendengar dan menjawab doa iman kami. Saat teman-teman saya berkumpul di sekitar saya untuk kebaktian pengurapan, saya merasakan kedamaian kehadiran Tuhan. Saya yakin Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Saya juga percaya pada kehendaknya dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Keesokan harinya saya terbangun di hari pertama. Saya tanpa rasa sakit setelah lebih dari 2 tahun. Yang lebih besar lagi adalah kesadaran akan kebutuhan untuk terus-menerus bergantung pada Tuhan saya untuk setiap aspek kehidupan saya, terutama secara rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan saya stabil. Begitu pula kesadaran saya akan kehadiran dan kekuatannya. Setiap hari saat saya memuji Dia di atas kebebasan dari rasa sakit, saya lebih memuji Dia atas kebebasan oleh rahmat pengampunannya. Apakah Anda menderita rasa sakit, baik secara fisik, emosional, atau rohani? Mintalah kesembuhan kepada Tuhan. Dan pujilah Dia atas kasih dan kebebasannya. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Semoga damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan segala puji-pujian. Dengan hormat dan penyembahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Yang memberikan kepada kami inspirasi agar kami benar-benar dapat mengandalkan Tuhan. Apapun rasa sakit, pergumulan, dan segala kehidupan kami yang sulit di dunia ini, biarlah kami dibawa lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Mengampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.